Ada jejak kakeknya yang sangat fokus untuk membangun sistem di sisi demand-nya, bagaimana supaya rakyat itu punya daya beli perumahan. Ketemu juga jejak dari bapaknya, Profesor Sumitro, itu tulisan beliau tentang perumahan itu sangat banyak. Dan yang menarik jejaknya Pak Prabowo dan Pak Hashim, karena belum ketemu rumusnya, pemerintah juga salah itu. Sampai hari ini kita masih melakukan kesalahan. Dia nggak mulai dari Pak Prabowo ini pemimpin transformatif loh. Mana ada pemimpin kita yang berani janji ngasih makan semua anak. Seperti apa? Karena kita lihat sendiri di MBG kan compang-camping pelaksanaannya. Nah, gimana Bang? Kan apa? Mau ngomong apa? Ya kan ini abad 21. Ini sosial media, siapa yang bisa jadi otoriter di zaman sosial media? Dan kita pakai platform global loh. Kita pakai X, kita pakai Instagram. Siapa yang mau mensensor? Come on lah, teman-teman berlebihan. Buat apa ngelawan Prabowo? Saya bingung juga tuh ya. Kawan-kawan tuh banyak. Wah, itu. Ini otoriter. Apa ini? Ini kan mohon maaf ya, ini kan pahlawan kesiangan semua. Ini orang-orang siapa sih? Gitu. Sok kayak jagoan gitu. Kita lawan. Lawan apa? Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di Torpedo. Sekarang kita kedatangan tamu yang menurut aku semangat perkawanannya luar biasa, Bang. Awak kalau di Senayan itu dulu beliau masih di legislatif, Bang. Ya. Tidak pernah tidak merespon WA, tidak pernah tidak mengangkat telepon. Kalau kita cegat pun dijawab. Ya, karena dulu vokalis memang. Vokalis. Sekarang gitaris kayaknya. Sekarang ini kita posisinya berbeda. Sekarang beliau di eksekutif, Bang. Ya. Nah, kita mau tahu juga nih apa aja pikiran-pikiran beliau dalam tupoksinya maupun dalam gagasan-gagasan besarnya. Kita mau tanya-tanya, kita mau bedah, Bang. Tapi aku pengen spill dikit. Dulu aku berekspektasi Kementerian PKP ini, ini revolusioner nih. Kenapa? Apalagi ditempatkan menterinya itu Bang Ara. Sirait kan. Yang disebut-sebut Dan wakat. dekat Sembilan Naga. Kemudian Bang Fahri yang concern terhadap ekonomi rakyat. Itu Aku dia. melihat itu kombinasi yang pas. Tepat. Bahasanya pimpinan Komisi 5, Bang. Waktu rapat Bang Menteri dan Wamen, ini jagoan-jagoan Senayan ini dua di PKP ini ya. Masuk barang itu. Tapi aku mau tanya dulu, Bang, sebelum memulai, Bang. Kenapa Bang jarang kelihatan di Komisi 5, Bang? Nggak diundang. Masa sih Bang? Iya. Bukannya setiap komisi biasanya sepaket, Bang? Enggak. Mungkin karena saya bukan naga kali. Bang, kita ini walaupun kita biasa ngalur ngidul ngomong apapun sama Bang Fahri, di depan kita udah ada buku, Bang. Ya. Indonesia menuju swasembada papan 2045 yang ditulis langsung oleh Bang Fahri. Ya. Tadi aku buka-buka tipis-tipis, Bang. Di tengah-tengah bab ada thumbnail, ada cover itu generasi Jojo Hadikusumo atasi problem perumahan. Kenapa ada bab itu, Bang? Iya, jadi pertama terima kasih diundang. Sama-sama Bang. Ya, dan saya senang bernostalgia dengan teman-teman lama lah kira-kira gitu. Dan karena ini bicara perumahan juga, saya memang baru launching buku yang kira-kira setahun ini saya meneliti, ya mungkin karena kerjaannya juga nggak banyak ya. Jadi sempat bikin buku, dan saya memang menemukan bahwa pertama tadi menjawab soal perkembangan pemikiran soal perumahan itu memang kompleks ya. Dan saya punya kesempatan untuk menelusuri pikiran-pikiran daripada para pendiri bangsa kita tentang perumahan itu seperti apa gitu. Dan saya kaget juga, dan saya sampaikan ke Pak Hashim sebagai Ketua Satgas Perumahan, dia juga kaget. Karena dalam jejak pemikiran tentang penyelesaian perumahan itu ada jejak kakeknya yang sangat fokus untuk membangun sistem di sisi demand-nya,
bagaimana supaya rakyat itu punya daya beli perumahan yang masif tentunya. Kemudian ketemu juga jejak dari bapaknya, karena ini nggak bisa kita pungkiri karena Profesor Sumitro itu salah seorang ekonom besar dalam sejarah Indonesia dan dia disebut begawan. Dan yang unik memang tulisan beliau tentang perumahan itu sangat banyak gitu. Sehingga waktu tim mencari data-data itu kaget juga itu. Pak Mitro itu tidak saja bicara tentang perumahannya, tapi juga tentang filsafat dan kemartabatan tentang rumah. Bahkan tentang peran perempuan dalam rumah itu. Beliau tulis juga. Wah, luar biasa. Nah, jadi kalau kakek bapak ada jejaknya, dan yang menarik jejaknya Pak Prabowo dan Pak Hashim, sewaktu sehabis diumumkan oleh KPU, Pak Prabowo manggil tim, ya lalu diskusi matang, malam itu diputuskanlah, saya lupa tanggal 24 Mei 2024, itu dibentuklah Satgas Perumahan yang langsung dipimpin oleh Pak Hashim, lalu disepakati pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian PKP sekarang ini. Dan saya kemudian diajak masuk ke dalam Satgas. Sejak itulah saya membangun metode berpikir tentang penyelenggaraan perumahan rakyat itu, yang memang ternyata tidak bisa diselesaikan oleh konglomerat, tidak bisa. Ini bukan bisnis, ini bukan barang komersial, ini dalam ilmu ekonomi disebutnya itu public goods gitu. Dan bukan barang singkat nih Bang ya. Dan bukan barang singkat, bukan barang komersial, tidak bisa dia dikelola oleh pasar, dan tidak ada negara, termasuk negara kapitalis pun yang bisa menyelesaikan soal perumahan rakyat pakai pasar gitu, nggak ketemu tuh. Termasuk di Amerika, di Eropa itu nggak ketemu gitu. Dia harus pakai negara gitu. Nah, sehingga ketemu gitu. Saya cerita ini urutan itu seolah-olah generasi kakeknya menyelesaikan masalah demand side-nya, yaitu dengan cara, jadi ada kalimat yang tajam dari Pak Margono Djohariksumo itu, dia bilang, kita tidak bisa memberikan rumah gratis kepada rakyat, tapi kita bisa menyiapkan sistem pembiayaan jangka panjang yang murah bagi rakyat. Gitu. Itulah yang menjadi concern-nya beliau. Nah, Pak Mitro itu dia menyelesaikan sisi supply-nya. Bagaimana supaya ada industri material. Supaya kan rumah itu intinya nanti di material. Karena kalau kita udah menyelesaikan tanah oleh negara, tata ruang oleh negara, sistem pembiayaan jangka panjang tadi, ya material tinggal sisanya itu. Nanti ada keahliannya, teknologi, tukang dan sebagainya gitu. Nah, ini yang di-concern oleh Pak Mitro. Dan saya bilang generasinya Pak Prabowo, Pak Hashim ini, karena membentuk Satgas dan kementerian ini, maka beliau ini adalah integrator dari sisi demand dan supply itu. Itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Gitu. Maka saya tulis. Karena itu rumit memang kalau kita nggak baca semuanya. Itu saya lihat orang baca perumahan tuh kayak, mohon maaf ya, orang tidak bisa melihat meraba gajah. Jadi dia bilang, wah gajah itu kayak daun katanya, karena kupingnya dipegang. Ada yang bilang kayak beduk katanya, karena perutnya dipegang. Jadi nggak bisa, memang kompleks gitu. Makanya kalau ada orang nganggap pengembang bisa menyelesaikan persoalan perumahan atau konglomerat itu salah baca. Nah, ini menarik nih. Abang udah menulis dan melakukan penelitian langsung kan? Iya, iya. Nah, kami minta Bang Fahri jujur ini. Melihat setelah Abang meneliti Emang pernah itu. saya nggak jujur? Ya makanya peneliti kan nggak boleh bohong, salah boleh. Setelah Abang meneliti kondisi sekarang itu seperti apa sih Bang? Kalau di generasi kami milenial itu kita melihat bahkan teman-teman seangkatan kita itu masih banyak yang belum punya rumah. Iya. Dan kemarin Apalagi Gen Z betul. termasuk Alpha. Itu belum dihitung rumah tidak layak ya. Ya. Iya, iya. Yang tidak punya rumah. Nah, setelah Bang meneliti, krisis seperti apa sih yang terjadi di bawah itu? Pasca Panji lewat episode Mensrea Bang. Soal rumah bagi susah nih punya rumahnya anak-anak nih. Iya. Ini jadi diskursus Bang. Memang karena belum ketemu rumusnya. Pemerintah juga salah itu. Saya bisa mengatakan ya
sampai hari ini kita masih melakukan kesalahan. Dia nggak mulai dari hulu ke hilir. Ya, jadi kalau kata Pak Mitro itu ada 3 tuas pengungkit perumahan yang tidak boleh dilepas dari negara. Yang pertama adalah tanah, yang kedua tata ruang, dan yang ketiga adalah sistem pembiayaan jangka panjang. Ini nggak bisa dilepas oleh negara. Nah, kita ini ada masalah. Tanah kita lepas. Makanya harga tanah gila. Gila bang. Sebenarnya yang menyebabkan harga rumah itu mahal bukan harga rumahnya, tapi harga tanahnya. Betul. Kita rasain tuh bang. Dan jeleknya pemerintah mensubsidi tanah swasta dalam pengadaan perumahan. Saya dari awal udah bilang, wah ini ngawur nih. Cuman ya kita kan Speechless. ya kira-kira gitu. Jadi pada dasarnya negara harus berpikir bagaimana mengembalikan rumah itu sebagai hak asasi, sebagai martabat, sebagai ruang hidup bagi setiap orang. Itu tadi konsep hak asasi manusia itu. Saya lagi menulis satu artikel untuk merespon hasil pertemuan di Azerbaijan. Ya, saya diundang oleh namanya World Urban Forum yang ke-13. Akhirnya Mei kemarin, cuman karena kita sibuk di sini saya nggak bisa ikut. Tapi saya lagi memantau hasil daripada pertemuan itu. Luar biasa itu. Kritiknya itu bukan cuman kepada Indonesia, tapi kepada seluruh dunia. Karena di dunia ini ada 3-4 miliar orang yang tinggal di rumah yang tidak layak dan di kawasan tidak layak dan juga tidak punya rumah. Dan itu kritiknya apa? Ya salah satu yang paling mendasar adalah keterjebakan kita untuk mendorong perumahan itu ke dalam pasar. Wah itu keliru betul itu. Dan itu kita juga mengalami kekeliruan itu. Nah itu yang saya coba koreksi dalam buku ini sehingga abjadnya harus kita susun. Bagaimana cara kita menyelesaikan perumahan. Tapi intinya adalah itu berefek pada satu. Dia akan jadi murah. Gitu. Bahkan dalam perhitungan saya setengah dari harga sekarang. Gitu, dalam perhitungan saya ya. Bisa dijelaskan bang secara sederhana. Kan Treatment seperti apa? sederhananya yang bisa gini. murah itu. Struktur biaya rumah itu kira-kira ada 4 yang inti. Ya. Struktur pertama ini yang paling berat namanya tanah. Gitu. Struktur kedua itu adalah perizinan. Struktur ketiga itu pemasaran. Barulah struktur keempat tuh konstruksi. Pembiayaan tidak masuk. Ya di biaya konstruksi itulah kira-kira gitu. Jadi nggak biaya rumah itu, artinya ongkos kita bangun rumah itu pada dasarnya ada 4 elemen ini. Tanah yang tadi itu semakin geser ke kota itu semakin tidak layak bagi orang-orang yang disebut sebagai masyarakat menengah atau berpenghasilan rendah gitu, ya, atau middle class gitu ya, udah nggak capek, udah nggak mencapai begitu. Dan yang kedua itu adalah perizinan. Di perumahan itu ada sekitar 32 sampai 40-an jenis perizinan. Gitu. Yang menyebabkan itu tadi biaya lagi. Gitu. Nah yang ketiga itu adalah pemasaran. Ini yang juga aneh. Katanya permintaan rumah tinggi, angka backlognya itu bisa sampai pasar perumahan lah istilahnya gitu ya. Orang yang belum punya rumah tuh bisa 10 sampai 12 juta. Tapi kenapa mesti dipasarkan? Ini aneh kan gitu. Di situ saya membaca ini problemnya sistemik gitu. Karena itu tadi rumah dianggap sebagai produk market. Padahal rumah itu adalah produk negara. Dia itu bahan pokok. Sama dengan sembako, sama dengan bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya. Konsep-konsep itu yang harus masuk ke dalam perumahan. Nah, yang tadi yang terakhir itu konstruksi. Sebenarnya yang real yang harus kita bayar itu konstruksi. Gitu loh. Yang 3 elemen tadi itu? Yang elemen tadi itu bisa kita hilangkan atau kita kosongkan atau kecilkan gitu loh. Berarti memang gagal sistem bang ya? Abang tidak memotret ada mafia di situ? Iya dong. Jangan sampai sistem itu sengaja dipelihara. Saya terus terang ya, kenapa saya kagum sama Pak Prabowo dan kenapa saya menjadi juru bicara beliau sejak lama, pengagum beliau sejak saya kuliah gitu ya. Karena yang bisa keluar dari pakem kapitalis itu cuman beliau.
Anies Ganjar nggak. Nah ini mah kemampuannya mengimajinasi sebuah sistem itu Pak Prabowo itu matang banget gitu. Dan pengertiannya tentang konstitusi itu kuat banget gitu. Itu tercermin di 2 buku beliau Bang ya, Paradoks dan Iya, Indonesia Menang. Paradoks dan Strategi Transformasi selain buku-buku sebelumnya. Jadi itu menyebabkan saya dan beliau berani. Problemnya mungkin ada orang tahu tapi nggak berani. Kan nyalinya nggak ada yang sebesar Pak Prabowo terhadap market ya. Yang bisa nantang market ini bukan cuma di Indonesia loh, dia nantang market global juga loh. Waktu beliau datang ke Eropa soal CPO, dia nantang loh. Kalau kamu nggak beli, saya makan sendiri. Ya. Rakyat saya butuh ini CPO. Kamu nggak usah beli. Mana ada pemimpin Indonesia yang bisa begitu? Itu di luar negeri. Di luar negeri. Bukannya di sidang. Kenapa Macron itu dekat sama beliau? Karena dia berani. Sehingga Eropa datang ke Macron begging, minta CPO. Gue bilang kalau kalian nggak saya bikinin, saya jadiin minyak. Ya. Wah, mana ada pemimpin yang kayak begitu kan? Yang ada, ya. Akhirnya hilang lagi barang tuh. Pak Prabowo enggak, dia nggak akan mundur dengan ketegasan untuk menjadikan Indonesia ini berdaulat dan bermartabat di dalam bidang ekonomi. Dan dia ngerti banget gitu loh. Iya. Nah sama dengan perumahan itu, saya dari awal briefing beliau tuh, kamu nggak bakalan bisa bikin rumah rakyat di atas tanah swasta. Itu awal tuh, makanya di kepala saya tuh nyut-nyut terus tuh. Maka saya membaca, kok orang gandrung betul ya memberikan fasilitas pembiayaan kepada swasta terhadap tanah. Saya bilang, something wrong gitu. Bang, angka 3 juta itu juga hasil pemikiran dari 3 generasi ini Bang. Iya. Apa dasar argumen sebenarnya Pak 3 juta Prabowo rumah itu Bang? kan membaca angka-angka ya. Jadi kalau dia mendengar backlog kepemilikan 10 juta, backlog kelayakan 20 juta, dan ada yang saya suka bilang tuh backlog ketiga, backlog double. Backlog orang tuh rumahnya tidak layak tapi rumah itu bukan punya dia. Itu 6 juta. Gitu. Jadi total 36. Kalau di kepala beliau, kalau kita cuma taruh sejuta mana cukup. Ya kan? Katakanlah kita nyelesaikan, memang ada 3 strategi besar kan, yang saya baca dari RPJMN dan kita susun dalam Astacita sebelumnya. Jadi RPJMN itu kan 3 juta itu kan kalau kita bagi, karena beliau bilang 1 juta di desa, 1 juta di kota dan 1 juta di pesisir. Kalau kita bagi-bagi, kota itu memang memerlukan rumah baru. Makanya lihat aja kota kan kumuh, numpuk, ya kan? Ya kawasan-kawasan mewah sih mewah, tapi pilihannya seolah-olah di perkotaan itu cuma 2. Anda tinggal di kawasan mewah yang disiapkan oleh orang kaya dan pengembang kaya untuk orang kaya dan hidupnya orang kaya dengan harga yang begitu tinggi, ekosistem yang begitu mahal, atau Anda terlempar ke pinggir, ya kan? Di gang-gang sempit. Ya. Ini akibatnya, Anda terlempar ke pinggir, keluar kota dengan biaya yang lebih mahal, jauh dari tempat kerja, ongkos transportasi tinggi, negara kemudian mensubsidi bensin Anda bakar ratusan triliun setiap tahun, begitu ya, dan sebagainya gitu. Atau kalau nggak milih 2 itu, ya Anda nyempil di bawah kolom jembatan, di tempat kumuh, di tempat-tempat informal, ya kan? Kalau di Hong Kong tuh dulu ada kota namanya Kowloon. Gitu. Kowloon itu tanah cuma 2,3 hektar, isinya itu lebih dari 500 juta orang, numpuk gitu di situ. Dan itu jadi sarang mafia, narkoba. Di Indonesia ada beberapa. Ya di tengah kota Palembang itu ada lokasi kira-kira 12 hektar. Itu begitu numpuk, ya kan? Orang numpuk di situ kalau Anda pergi, ya kemudian orang bilang ke saya, situ tempat narkoba, tempat macam-macam. Jadi perumahan ini termasuk salah satu sentral juga ya. Jadi itulah kemudian gejala kota di masa depan. Padahal kita mendapat data bahwa urbanisasi kita nanti di Indonesia Emas 2045 ini 80% orang Indonesia akan tinggal di kota. Jadi arus urbanisasi ini kalau tidak diantisipasi akan artinya makin banyak daerah kumuh, kita nggak bisa lawan. Makin banyak orang tinggal di bawah kolong jembatan, di slum, polluted dan sebagainya itu. Atau kotanya nanti mencar, sprawl istilahnya itu. Karena itu harus diantisipasi.
Makanya menyebut 3 juta oleh Pak Prabowo itu 1 jutanya untuk menata perkotaan, 1 jutanya untuk memperbaiki desa, karena desa itu pada dasarnya orang tuh udah punya rumah dan orang tuh punya tanah. Dan di desa nggak ada isu tanah, karena tanah itu ada tanah gratis, ada tanah desa yang itu bisa dibagi. Tapi pada dasarnya di desa itu orang konsepnya itu extended family, perlu bantuan untuk perbaiki sanitasinya atau nambah kamar karena anaknya baru kawin. Biasanya bukan dikasih rumah, tinggal di sebelah. Atau anaknya pengen buka salon atau bikin warung, itu dibukain tempat gitu. Nah yang 1 juta di pesisir itu sebenarnya saya tambah dengan konsep penataan kawasan-kawasan kumuh. Di pinggir sungai, pinggir pantai, pinggir jalan, pinggir kereta api. Itu ada 1 juta gerakan yang kita bisa memakai mix pembiayaan ya dengan sistem kerjasama antara pemerintah dan badan usaha negara begitu, atau swasta dengan badan usaha negara, itu bisa kita lakukan secara masif. Nah kalau itu kita lakukan, barulah dalam 2045 nanti kita nggak lihat lagi itu kota yang kumuh, orang tinggal di pinggir-pinggir rel yang nggak jelas gitu, kita tata. Skalanya memang harus masif, dan itulah ciri dari pemimpin transformatif, dan itulah ciri Pak Prabowo. Orang tuh nggak sadar loh, Pak Prabowo ini pemimpin transformatif loh. Mana ada pemimpin kita yang berani janji ngasih makan semua anak. Ya. Nah itu Ya kan? memotong di situ. Oke lah, secara visi misi 3 juta itu bagus. Abang tadi clear tuh, perfect tuh. Iya. Tapi mekanismenya seperti apa? Karena kita lihat sendiri di MBG kan compang-camping pelaksanaannya. Nah, gimana Bang? Kan mimpi Pak Prabowo nggak boleh kita diskon oleh kapasitas pejabatnya kan. Kalau pejabatnya nggak mampu ya sudah, jangan dong lu gitu. Mimpi Pak Prabowo kan tetap harus besar. Masa mimpi Pak Prabowo harus ngikutin kapasitas pejabat yang nggak besar? Nggak bisa dong. Nah itu bagaimana, Orang Indonesia ini kan banyak, putra-putri terbaik bangsa kan banyak. Kalau kita nggak mampu ya kita mundur aja. Nggak mampu. Untuk memastikan pelaksanaan 3 juta itu tepat sasaran, tepat guna. Ya. Nah, Abang udah memetakan belum? Udah, lu baca aja dulu. Setelah kita disuruh dibawakan buku belum dibaca, gimana caranya? Ini hampir 500 halaman lo, bacanya agak berat itu. Bang, tapi tadi penjabaran Abang itu ternyata kita baru komprehensif mendengar barusan Bang ya. Kita nggak pernah dengar di forum-forum tertentu. Di rapat Komisi 5 juga kita nggak dengar Bang. Nah, dengan situasi ekonomi politik global yang fluktuatif sekarang Bang, ini berat nih barang ini Bang. Enggak. Apa? Justru menurut saya itu justru menjadi game changer-nya. Lo kan bahan baku itu kan nggak lepas dari kurs dolar Bang. Ya, tapi kan jadi Gimana, gini, Bang? dalam teori ekonomi itu ada namanya pembentukan modal tetap bruto, ya, PMTB. Jadi masyarakat itu atau rakyat itu harusnya diberikan aset sehingga dia bisa berpartisipasi di dalam perekonomian. Itu teorinya ekonom dari Amerika Latin namanya Hernando de Soto. Jadi dia bilang memberikan aset kepada rakyat itu membuat dia bisa menjadi partisipan dalam perekonomian gitu. Dan perumahan itu adalah kalau kata Pak Mitro itu dia adalah tangga peradaban. Jadi kalau kita ini ya dari negara yang berkembang itu mau jadi negara maju, itu tangganya itu rumah. Karena memberikan aset kepada setiap orang sehingga orang tuh menjadi peserta dalam perekonomian, dan itu yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo secara masif. Pak Prabowo ini sadar bahwa masyarakat kita ini banyak sektor informalnya. Dan tidak terdata, dan datanya itu bermacam-macam. Makanya begitu beliau dilantik Oktober 2024, Februari 2025 beliau mengeluarkan Impres DT-Sen, data tunggal sosial ekonomi nasional, karena beliau ngerti ini data harus disatukan. Dan sekarang saya dengar di DPR ini udah mau finalisasi undang-undang satu data. Ya. Dan data ini nggak pernah selesai. Ingat nggak soal IKTP itu nggak pernah diselesaikan tuh. Yeah. Bahkan dibiarin comot-comot oleh penegakan hukum, akhirnya itu nggak jadi satu sumber bagi pengambilan keputusan. Nah kita itu harus kembali ke situ, data dulu. Nah ini yang mau diperbaiki oleh Pak Prabowo gitu. Dan kita sudah
konsolidasi ke sana. Nah, begitu kita ngerti datanya nanti, kelihatanlah kelas-kelas sosial dalam masyarakat kita, yang kaya berapa, ya kan, dan yang kaya ini, ya kata Pak Prabowo, jangan yang kaya tambah kaya, atau yang kaya terlalu sedikit, itu berbahaya. Negara dengan populasi orang kaya yang terlalu sedikit itu berbahaya sekali. Dan kita ini, kalau kita baca Gini coefficient kita, memang orang kaya yang terlalu sedikit, dan terlalu kaya. Gitu. Saya ingat dulu, almarhum Pak Adi Sasono itu, mentor saya bilang, orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah anak, katanya gitu. Karena memang jaraknya tinggi sekali. Di Indonesia ini ada orang yang paling kaya di dunia, dan ada orang yang paling miskin di dunia. Ini jaraknya tinggi sekali. Nah ini data-data membuat kita kemudian bisa mengintervensi. Nah salah satunya adalah intervensi di perumahan. Itu punya efek pada growth, pada rekrutmen tenaga kerja, pada poverty alleviation, pengurangan kemiskinan secara masif itu adalah sektor perumahan. Gitu. Dan itu bisa kita lakukan dengan strategi tadi. Gitu. Soal data itu abang juga pernah mendebat data BPS soal backlog itu kan? Ya, saya debat terutama karena BPS tidak mengungkap soal double backlog. Padahal double backlog itu paling penting. Yaitu adanya 6 juta keluarga yang diidentifikasi, dia tinggal sekarang ini di rumah yang tidak layak. Artinya apa? Dia tuh rawan sakit, rawan berpenyakit, sanitasinya buruk, ventilasinya. Kalau sanitasi buruk itu dia pasti banyak bakteri dalam rumahnya. Ya. Dan bakteri itu sumber penyakit, sakit perut, kolera dan sebagainya itu ada di sini. Yang kedua, ventilasinya buruk. Itu artinya sumber penyakit paru. Itu pasti udah akan kena dia di situ gitu. Nah, itu jumlahnya 6 juta. Kalau lantainya jelek itu TBC ya kan segala macam itu pidatonya Prof Anfasa Muluk dulu yang Menteri Kesehatan itu mengadres soal jelek lantai itu adalah sumber penyakit. Nah kalau atap Aladin kata orang, atap lantai dinding ini ya bermasalah ya orang, dan itu 6 juta jumlahnya. Tapi yang tragis juga rumah yang tidak layak ini bukan punya dia, gitu loh. Nah, itu kan artinya ini orang hidupnya itu berbahaya sekali. Nah ini mesti kita address. Nah itu yang saya kejar teman-teman di BPS. Tolong cek ini yang 6 juta itu ada di mana. Sehingga kepada yang 6 juta intervensinya agak beda. Harus radikal cara mengintervensinya. Nah, lalu data-data ini kita sebarkan di daerah-daerah sehingga kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah secara masif untuk mengidentifikasi di mana mereka. Lalu kita ngambil keputusan. Karena uang kita kan banyak sebenarnya. Tinggal perlu tepat sasaran aja. Kita udah mengintroduksi dana desa udah 12 tahun sekarang ini. Ya. Dana desa atau 11 tahun lah. Dana desa kita udah mulai. Pertanggungjawaban kepala desa udah tahu caranya, ya kan. Sekarang ini kita mau turunkan itu dari desa, kira-kira jumlah desa dan lurah itu kan 81-82 ribu. Kita turunkan ke RT kalau menurut saya sih. RT itu kira-kira jumlahnya itu, katakanlah sekitar 1 juta lah. Ya, tapi RT itu tambah RW dan sebagainya, dan bentuk-bentuk daripada pemerintahan daerah. Itu kira-kira kalau kita identifikasi jumlahnya misalnya 2 juta itu ya, atau 3 juta gitu ya. Itu angka-angka ini bisa kita pakai sebagai basis identifikasi di mana kantong-kantong kemiskinan yang harus kita tolong itu. Harusnya bisa ya Bang, canggih AI sekarang Bang. Bisa. Ngobrol sama AI aja Bang. Ya kasarnya gini, pengguna sosial media di Indonesia ada 100 juta. Kalau kita ngambil RT lah, katakanlah RT-nya ada 2 juta. Ketua RT-nya kan cuma 2 juta. Artinya 2 juta ini pasti adalah anggota daripada sosial media. Dan artinya mereka literate untuk dibimbing, diarahkan, melaporkan, dan sebagainya itu. Gampang lah sekarang ini, teknologinya udah oke lah. Soal Aladin menarik nih Bang. Ya. Karena berapa bulan yang lalu, gentengisasi. Ada cerita apa itu Bang? Itu termasuk reaksi spontan Presiden melihat salah satu yang bermasalah di rumah rakyat kita itu atap. Gitu. Atap Aladin. Iya, atap itu kalau dia panas gitu ya, pakai seng misalnya dulu nih zaman seng. Belum lagi tuh kalau ada yang pakai bahan-bahan yang katanya kalau kena matahari pancarannya itu menciptakan kanker.
Jadi itu betul-betul mengadres kesehatan tadi itu. Jadi lantai bisa menjadi penyebab penyakit, ventilasi penyakit, sanitasi penyakit, atap juga adalah penyakit. Makanya kan kalau kita punya uang terbatas, saya sendiri salah satu dua yang akan saya address langsung itu adalah harapan presiden supaya atapnya diperbaiki. Ya, kalau bisa pakai genteng, memang genteng itu nanti efeknya adalah tulangnya harus kuat dia karena genteng itu berat. Dalam banyak kasus saya sebagai ketua pengawas bencana di zaman DPR dulu, itu kalau genteng dinding atapnya itu genteng yang berat, lalu tiangnya itu nggak kuat, itu kalau ada gempa itu hilang tuh rumahnya karena gentengnya terlalu berat, dia nutup gitu. Nah itu kita cari, tapi atap sama sanitasi menurut saya adalah dua sasaran inti yang harus kita bereskan ke depan. Top. Bang, Apa? terakhir soal masih perumahan. Ini kan rumah tapak tuh yang tadi kita bahas. Ya. Ada lagi konsep di luar rumah tapak, Bang. Rumah modular. Apa pikiran Abang? terkait Rumah modular itu sebenarnya adalah industri atau industrialisasi material sebenarnya. Kalau kita ngambil negara-negara tadi itu yang menerapkan konsep rumah sebagai social housing itu memang supaya dia bisa dibagi kepada rakyat dalam harga yang murah, maka dia harus distandarisasi materialnya. Jadi dindingnya harus distandarisasi, sehingga dia dibikin kayak Lego, gitu loh. Jadi di pabriknya dibikin, nanti perlu di mana krek itu jadi gitu. Sehingga sekarang bikin rumah susun itu high rise yang tinggi begitu, itu ada yang sebulan gitu. Cepat. Setahun itu udah lama. Sekarang bikin rumah susun setahun itu udah lama. Karena itu tadi modular, free fabrication dan sebagainya itu. Nah, tapi saya ada usulan, makanya di buku ini itu sebenarnya ini ada 3 tipe rumah nih. Rumah tapak, rumah panggung, dan rumah susun. Ya. Sebenarnya wisdomnya orang Indonesia itu rumah panggung sebenarnya. Bahwa rumah itu tidak berada di atas tanah. Dia berada di atas panggung. Jadi ada tiangnya. Kenapa? Karena di zaman dahulu nenek moyang kita itu menghindari banjir dan Pasang. air pasang gitu. Karena kita ini kan peradaban pesisir. Jangan lupa Indonesia itu dimulai dari pesisir, baik pesisir sungai maupun pesisir pantai. Sehingga semua rumahnya itu konsepnya adalah rumah panggung. Nah harusnya sekarang ini panggungnya itu dibikin bertingkat. Gitu loh. Jadi sudah banyak sekarang contohnya. Misalnya di low rise itu, tingkat satunya dikosongin, itu jadi public space karena tadinya padat. Maka lantai 2, lantai 3-nya disitulah tempat tinggal orangnya gitu. Nah itu sebenarnya memang harus nanti diregulasi supaya seragam. Kalau kita pergi ke Singapura misalnya ya, kalau kita lihat rumah-rumah di Singapura itu kayaknya beda-beda gitu bentuk bangunannya. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya sama. Kenapa? Karena mereka diregulate bahwa kamu itu ada yang namanya housing continuum ya. Bahwa kalau kamu tuh tinggal, kalau kamu pengantin baru, kamu tinggal di tipenya misalnya tipe 20, ya kan? Jumlah kamarnya 1, ya kan? Kayak studio begitu. Nah, bahannya itu sama. Kenapa? Karena harganya diatur sama oleh pemerintah. Kan Singapura itu lebih dari 90% rumah itu adalah disiapkan negara. Gitu. Beda dengan Indonesia. Indonesia ini 82,6% rumah itu dibuat masing-masing oleh rakyat gitu. Nah, itu sebabnya nanti. Makanya tadi dalam industrialisasi itu kita mesti memikirkan itu dalam jangka panjang bahwa kalau kita mau masuk ke social housing ya harga rumah memang nggak boleh beda-beda. Harus dibikin sama supaya bisa masuk ke dalam regulasi tentang penyiapan rumah oleh negara gitu. Atau oleh industri yang disiapkan oleh negara gitu. Cocok, Bang. Cocok. Perumahan beres? Beres. Ini hot issue nih, Bang. Hah? Abang nggak bisa lepas dari hot issue, Bang. Ya, udah lama kan kita berdiskusi. Mainkan, Bang, torpedo terus. Torpedo Isu-isu terus. terkini. Bahaya. Mainkan lapik. Bang, kayaknya pemerintahan Pak Prabowo mulai mendapat ujian nih, Bang. Mulai ada yang nggak tertib nih, Bang. Ya. Sebagai orang yang lama menjadi juru bicara beliau, aku masih ingat BPN Prabowo Sandi, Pak. Ya. Bang Fahri aja teman kita doorstop, Pak. Ya. Ya. Apa sih, Bang, yang sebenarnya
sedang dilakukan oleh presiden nih Bang? Kaget-kaget kita 2 hari ini Bang. Saya ya terus terang kan saya ada firasat dan feeling ya. Saya merasa bahwa memang di dunia ini nyari orang yang ngotot. Kata beliau keras kepala untuk terus mencoba ya. Sampai kemarin masih diulang tuh. 5 kali gua, 4 kali kalah, ada yang bilang gitu kan. Itu ada orang yang bertahan terus lalu kemudian 1/4 abad kemudian dia baru jadi presiden setelah perjuangan yang panjang. Itu di dunia ini hampir nggak ada. Gitu. Dan itu membuat saya punya feeling bahwa memang beliau akan dihadirkan pada saat yang tepat. Ketika bangsa ini perlu semacam penertiban, perlu kembali kepada jati dirinya untuk meyakinkan kembali dirinya bahwa kita ini bangsa besar yang akan melompat menjadi kekuatan-kekuatan inti dan utama di dunia ini. Dan benar gitu. Tapi memang menurut saya Pak Prabowo menjadi presiden sudah berumur 74 sekarang ya, atau menjelang 75 ya. Itu menurut saya itu ada positif negatifnya. Positifnya saya punya feeling bahwa memang mesti dia. Bayangkan kalau dalam situasi geopolitik sekarang itu bukan Prabowo. Mana ada presiden Indonesia yang begitu memimpin, setahun tuh dia sudah jadi pemimpin global. Dia udah duduk sama Xi Jinping, berkali-kali dengan Macron, berkali-kali dengan Putin, ya kan? Berkali-kali ke Arab, ketemu dengan pemimpin-pemimpin kawasan, mondar-mandir, ketemu dengan orang ASEAN, terutama Anwar karena teman lama, teman dekatnya gitu ya. Dan menata geopolitik ya, sehingga Indonesia relatif terjaga sekarang ini ya. Terlepas bahwa banyak teman-teman kita generasi baru yang nggak paham ya dan ribut aja gitu ya, nggak apa-apa sih, karena itu soal ini soal kelemahan yang saya mau katakan nanti. Berat kalau bukan Pak Prabowo yang mimpin kita hari ini, karena yang bisa ngerti dinamika geopolitik ini dia dapat dukungan dari Eropa, tapi juga di Timur Tengah. Anda bayangkan beliau hari ini makan siang sama Putin, besok dia makan malam sama Macron. Jadi 2 orang berantem loh negaranya. Tapi itu dua-duanya oke. Artinya beliau bisa berada di tengah. Gitu loh. Artinya kalau kita mempropos diri sebagai negara tengah sekarang, itu sangat dimungkinkan. Nah, tapi kelemahannya adalah karena generasi yang dihadapi ini adalah generasi yang banyak salah paham dengan beliau gitu. Jadi saya kira ya pada lapisan generasi barunya itu salah paham. Dan menurut saya pada generasi yang sama dengan saya yang mengenal Pak Prabowo dan mengerti fitnah-fitnah kepada dia, ada yang tetap menyimpan kemarahan dan dendam, terutama karena dia mendukung kandidat lain begitu ya. Tapi ada yang lalu kemudian menjadi pendukung berat dari Pak Prabowo. Anda bayangkan ya, partai terbesar salah satu ya yang mengirim banyak kader di dalam kabinet Prabowo itu adalah mantan PRD loh. Coba cek aja tuh. Iya Bang. Padahal itu kan anti Prabowo semua itu. Betul. Ya kan? Tapi mereka ngerti setelah mendekat, dan memang kalau bisa jangan suka lihat Pak Prabowo itu dari panggung. Bisa salah paham kita karena Pak Prabowo itu hatinya, kita mesti lihat hatinya. Dan dia menurut saya dia yang akan bergeming dengan keadaan. Artinya dia nggak akan mundur untuk memperbaiki bangsa ini dan untuk mengembalikan kita pada kejayaan yang kita cita-cita. Dia nggak akan mundur. Dia bilang berkali-kali dalam rapat terbatas, saya sudah tua, saya sudah cukup, saya perlu apa lagi? Saya tidak memerlukan apa lagi, dan saya juga tidak mau Anda puji-puji, Anda ABS, ya kan? Anda bohong dan sebagainya. Anda kerja yang benar aja. Karena saya tidak punya cita-cita lain kecuali saya ingin mati dalam keadaan rakyat gak ada yang miskin lagi. Begitu dia ngomong di depan kita. Jadi kalau ada orang berlebih-lebihan, mohon maaf ya, menjilat-jilat gitu ya, asal Bapak senang, dia nggak perlu lagi itu. Keliru gitu. Dia nggak perlu lagi itu.
Yang dia perlukan Anda kerja benar, beresin ini masalah. PR kita ini banyak. Nah itu yang beliau ingin sebenarnya, dan itu yang saya bilang ini problem jarak akhirnya gitu loh. Berarti Bang, Nggak ada juga anggapan bahwa presiden kita ini disebut setia kawan, baik budi. Kalau dalam politik, menurut abang itu kelemahan apa? ya Ini positif. Menurut Anda kosakata setia kawan itu positif apa negatif? Mengingat jasa di masa lalu, misalnya hubungannya dengan Pak Jokowi. Itu saya sebenarnya saya kan juru bicara dari rekonsiliasi. ya Gini loh ya, ini ada demokrasi, terutama demokrasi liberal. Ini ada otoritarianisme. Mau dia otokrasi, teokrasi, apapun namanya ya. Itu realitas di panggung kekuasaan politik modern sekarang ini dua-duanya masih ada. Dua-duanya itu ada korbannya juga. Demokrasi liberal tuh banyak korbannya juga. Siapa yang bilang demokrasi liberal nggak ada korbannya? Hari ini aja kita lihat. Termasuk korban daripada demokrasi liberal itu adalah ya penderitaan rakyat Palestina. Karena demokrasi liberal bisa bermain-main pikiran ya, seolah-olah kolonialisme itu berbenturan atau perlu dibela demi hak asasi manusia yang mereka interpretasi secara sepihak untuk kepentingan sepihak dan mengorbankan orang lain. Jadi demokrasi liberal itu kalau mengorbankan orang miskin, mengorbankan orang tertindas, mengorbankan orang yang tidak punya suara, mengorbankan sumber daya alam, mengorbankan hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang, dia nggak peduli. Nggak peduli. Ya kan? Demokrasi itu untuk kepentingan mereka, ya kan? Demokrasi itu didefinisikan oleh apa yang menang, yang Pak Prabowo pakai Thucydides itu, ya kan? Nah, di sebelah kanan itu ada otoritarianisme yang dikritik gitu, seolah-olah ini wajah seram dari kekuasaan. Tapi salah satu pembelaan orang Cina, ya, yang jumlah penduduknya itu 1,5 miliar. Dia mengeluarkan orang miskin dari kemiskinan itu sekitar dalam satu generasi itu sekitar 700 juta sampai 800 juta. Kata mereka, bukankah itu adalah proteksi terhadap human life dan human right yang paling masif yang tidak bisa dilakukan oleh kapitalisme liberal. Kata mereka begitu loh. Tapi kapitalisme liberal mesti meributkan ada satu orang yang dipenjara di Cina gara-gara menulis atau apa begitu ya. Yang di tempat mereka itu bebas, tapi pengorbanan seperti yang saya katakan tadi itu kepada hutan, kepada negara berkembang, ya kan, kepada hak-hak dasar orang Palestina dan sebagainya itu diabaikan. Nah, ini ada fakta ini di depan mata kita. Kita mau ikut dua-duanya atau salah satunya atau punya jalan sendiri. Menurut saya Indonesia terlalu besar untuk ikut-ikutan. bikin jalan sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Prabowo. Dia nggak mau ikut-ikutan. Maka dia bersahabat dengan semuanya dan kita tentukan jalan kita sendiri. Itu yang saya bilang, itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Cuman kalau di sebelah kanan ada yang protes, sebelah kiri ada yang protes, ya silakan aja exercise pikiran kalian. Negara otoriter, mohon maaf disebutnya otoriter oleh mereka, teokrasi seperti Iran, dia punya bangun kekuatan. 80 tahun dia di embargo, dia masih bisa melawan Amerika kok, dia bisa kuat. Kenapa Pak Prabowo sedikit ngomong soal tentara saja, sedikit dengan gayanya yang mohon maaf ya, gaya orang kan nggak bisa dihukum. Anda ini, saya ini kan juga orang timur kan, kalau ngomong kan juga, kata orang ada yang bilang, sengak lu kayak gitu. Ya apa boleh buat, saya lahir dengan darah ini. Masa saya mesti keluarkan darah saya ganti dengan darah orang lain baru saya boleh ngomong? Enggak dong, ini Indonesia loh. Indonesia ini luas, kulturnya beragam. Jangan hanya subkultur tertentu yang kita agung-agungkan, padahal kita hidup dengan subkultur yang beragam, yang ramai gitu. Nah, itu yang saya bilang, itulah Prabowo yang hadir hari ini, ya, menurut saya berkuasa. Kan dulu saya mendengar pidato beliau. Saya ingat itu 1996 di BPPT beliau pidato tentang Revolusi Putih. Ya. Ya, akhirnya dia baru jadi presiden 30 tahun kemudian, ya kan? Dan dengan mimpi yang sama dia lakukan itu sekarang
Tapi dia menghadapi orang dengan generasi yang mohon maaf ya, mungkin pejabatnya sebagian sudah rusak, anak-anak muda sudah nggak paham, musuh-musuhnya juga mungkin masih belum sembuh, pengen marah-marah terus. Ya nggak apa-apa, kita hadapi aja dan kita buktikan dengan kerja yang benar, itu aja. Berarti Bang, Dadan yang kemarin diciduk nih, ini kan MBG ini pilot project dan saban hari dibicarain, gagal paham lah Bang ya. Ya dugaan saya begitu. Ya, ada kekeliruan dalam memaknai peran-peran kita sebagai pelaksana dan pejabat gitu mungkin ya. Ya tetap gini ya, tetap dalam kerangka praduga tak bersalah. Tapi kalau runtutnya ini diganti lalu digerebek lalu ditahan, itu menurut saya itu kok terlalu kasat mata gitu loh. Gitu. Kalau aku menyimpulkan apa yang disampaikan Bang Fahri ini, Pak Prabowo ini seperti Cristiano Ronaldo atau Messi. Dalam pertandingan 11 tapi 10 lagi nggak bisa main. Itu tetap aja nggak bisa menang, Bang. Gimana? Kan nggak bisa one man show kan negara ini. Pak Prabowo itu dia tidak terasing dengan kecerdasan. Dia memahami. Dia literate sekali. Kita nggak pernah mendengar Pak Prabowo kalau kita ngomong begini itu dia istilahnya itu uninformed gitu atau tidak diberitahu. Dia sangat inform. Dia ikut YouTube, dia podcast kayak gini dia dengar. Monitor tuh Pak. Monitor dan dia baca buku. Dia masih beli buku dan masih membaca meskipun dia nggak baca semuanya, tapi paling tidak kalau orang udah kayak sibuk kayak gitu kan, dia baca judul buku, dia baca daftar isi, dia udah tahu perdebatan di dunia ini dia masih ngerti. Dan yang dia ngerti bukan cuma masalah nasional, tapi juga isu global. Itu kalau kita ngomong Pak Prabowo, itu validasinya harus kuat. Kalau enggak, kita dianggap ini orang ini sembarangan gitu. Makanya kan kemudian ya menurut saya sih ya akan banyak yang ya akan ketahuan Anda kerja yang benar atau tidak gitu loh. Menurut saya itu yang harus kita perbaiki dan ini kita lakukan bukan dalam rangka menyenangkan Pak Prabowo. Pak Prabowo udah nggak perlu begitu. Anda hanya perlu kerja yang benar kok. Gitu. Dan harusnya kalau ya mohon maaf ya di MBG itu, makanya saya kemarin begitu Pak Dadan diganti. Aku lihat IG abang tuh. Aku nulis itu. Karena aku mengerti betul bagaimana harapan beliau tentang makan ini, makan bergizi. Ini dahsyat ini. Karena memang kan tidak saja teori-teori ekonomi liberal yang membenarkan investasi di SDM sejak dini itu, tapi makan itu spiritual. Itu yang beliau bilang kemarin, makan itu spiritual. Dalam keyakinan di negara-negara timur itu, kalau Anda nggak bisa kasih makan rakyat itu, Anda nggak punya hak moral untuk mimpin. Gitu. Jadi bagi Pak Prabowo itu makan tuh serius banget itu. Beliau dengar ada orang nggak makan, ada orang susah makan. Coba bayangkan dipanggil tuh kepala SPPG. Berapa kamu potong berapa itu telur? Kamu campur terigunya berapa? Ini satu ayam kamu potong berapa? Wah itu dahsyat itu Pak. Itu nggak main-main itu. Itu spiritual bagi Pak Prabowo. Makanya tolong mengerti teman-teman itu, Pak Prabowo tuh nggak perlu apa-apa lagi. Dia nggak peduli. Dia mau Anda caci, Anda maki tuh. Tapi kalau beliau punya kosakata, wah mana perlu diawasi itu. Itu semua bercanda. Itu loh. Itu gaya yang berasal baik subkultur. Beliau tuh coba bayangkan ya. Bapaknya orang Banyumasan. Ibunya orang Manado, ya kan, Minahasa. Tinggal di Eropa. Sebagian dari cara berpikirnya itu arah orang barat, ya kan. Sebagian dari lifestyle-nya juga adalah lifestyle dari elit lah, kira-kira gitu. Harus diakui karena beliau kan adalah keturunan raja, keturunan para priai dan negarawan dari zaman dulu. Kakeknya anggota BPUPKI, bapaknya adalah penyusun dari fondasi ilmu ekonomi dan perekonomian nasional. Jadi beliau ini elit, ya kan? Dengan segala macam keterlibatannya. Habis itu jadi tentara, ya kan? Jadi tentara masuk istana, jadi jenderal, ya kan? Pimpin pasukan khusus, pelatih pasukan khusus, pelatih. Makanya beliau itu kan kadang-kadang anomali itu ya. Salah bangun lagi, ya kan? Jatuh bangun lagi. Kata itu pelatih itu.
Dan saya yakin semua orang yang mohon maaf ya, quote unquote terpaksa tersingkir di sekitar Pak Prabowo itu, menurut saya keterlaluan. Karena orang di Pak Prabowo itu diingatkan. Pasti diingatkan. Kan belum pelatih. Advice dulu Bang ya. Pasti di advice gitu. Tapi kalau ada orang keterlaluan udah. Jadi menurut saya itulah Prabowo yang istilahnya dia kembali ya seperempat abad kemudian memimpin kita, dan menurut saya kita generasi baru ini harus berpikir positif. Buat apa ngelawan Prabowo? Saya bingung juga tuh ya. Kawan-kawan tuh kayak wah itu. Ini apa ini? Ini kan mohon maaf ya, ini kan pahlawan kesiangan semua. Ini orang-orang siapa sih? Gitu. Sok kayak jagoan gitu. Kita lawan. Lawan apa? Prof Saiful Mujani, gulingkan, Ya, gulingkan. mohon maaf lah, mohon maaf ya, itu kan kalah pemilu aja. Jangan gitu caranya. Mau jago bicara teori demokrasi ya, ayo kita ngomong. Apa? Mau ngomong apa? Ya kan ini abad 21. Ini sosial media, siapa yang bisa jadi otoriter di zaman sosial media? Dan kita pakai platform global loh. Kita pakai X, kita pakai Instagram. Siapa yang mau mensensor? Come on lah, teman-teman berlebihan, ya kan? Sekarang ini Pak Prabowo bantuin, dia cuma mau ngasih makan rakyat. Gak boleh ada orang stunting, otak kita ini harus cerdas. Saya nih orang lahir di kampung, bos. Saya baru lihat listrik dalam hidup saya itu setelah saya berumur 13-14 tahun. Di kampung, benar-benar kampung. Saya mengerti yang namanya penderitaan, kemiskinan itu saya ngerti. Karena saya lahir di Sumbawa, di luar Jawa. Saya ngerti bagaimana orang tuh makan cuma sama air putih, sama nasi, atau sama kerak. Itu saya ngerti itu. Orang miskin tuh saya ngerti. Gitu. Nah, orang seperti saya melihat Indonesia dengan dinamika yang kita miliki itu, saya nggak mau mendramatisir kemewahan sebagai elit tentang kebebasan, harga diri elit, sok jadi profesor terus. Wah teorinya begini. Apa? Mau apa? Pak Prabowo pikir sederhana, kasih makan anak. Saya sendiri kadang-kadang ya, karena orang kampung tadi tuh, saya ngerti, saya stunting nih pasti. Karena kadang-kadang hilang tuh pikiran saya. Saya gitu, dan saya akui itu. Padahal ya kita kan saya tinggal di pinggir laut, pinggir pantai. Kalau soal ikan sih, kita alhamdulillah lah. Kayak mancing aja Bang. Ya kan, orang tua boleh petani, oleh cuman ibu rumah tangga gitu. Tapi yang namanya nyari ikan, mancing sendiri itu dapat lah gitu. Tapi saya tahu dari struktur nutrisi yang saya pernah nikmati, ya alhamdulillah begitu ya. Saya tahu bahwa saya stunting. Ngerti juga saya bahwa memang ini kurang. Nah Pak Prabowo tuh pengen yang gini-gini diberesin. Dia cari itu anak-anak di sudut-sudut kampung, di desa-desa yang tidak makan dan tidak punya gizi. Saya ingat dulu kalau di kampung saya itu ada namanya mangan metode. Mangan metode itu tetangga kita lagi ada rezeki dikit, panggil lo, ngumpulin anak-anak. Kayak liwetan. Liwetan namanya di kampung. Telur itu dipotong 6, Pak. Ya. Dipotong 6. Dan cuma nasi sama telur. Itu dulu ya, saya nggak tahu karena kita, Pak Prabowo bilang itu masih ada. Dan memang masih ada. Saya kalau ngeliat tuh film, ya dia kan sedih loh. Ya ini yang kita mesti bersatunya di sini gitu loh. Jadi jangan, udahlah ya, liberal, saya juga bisa liberal lah. Saya juga kan ngerti kerangka teori berpikir individualisme, liberalisme, ngerti saya. Cuman kalau itu disebabkan karena hanya ego, pengen gagah-gagah, dipuji sama orang lain, aduh lah ampun. Udahlah, ya, jadi orang Indonesia aja lah. Cocok Bang. Jadi kau udah jelas ya Ded? Udah jelas ya? Jangan kau kritik-kritik lagi. Ini udah clear nih pikirannya. Guys-guysku. Aku teringat Bang Buya Hamka tuh. Kalau sekedar hidup ya babi di hutan pun hidup. Kalau sekedar kerja, kera di hutan pun kerja. Tapi yang menarik lagi Bang, dengan dinamika sekarang nih, saban hari kita buka berita, memang memimpin itu harus menderita Bang. Dan is legend. Menarik perbincangan sama Bang Fahri. Makasih Bang sudah mampir ke Torpedo. Mantap lah. Kita pastikan Torpedo terus mengawal diskursus politik nasional. Sampai ketemu di Torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mantap ini.